Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. BTW sahabat, alhamdulillah nih, ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss ya. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 299 bagian ke-58 ini berjudul Takdirku Melihat Hashirama dan Madara yang mirip denganku itu. Adegan kembali dilanjutkan. Saat keadaan di desa sendiri, para Jubi itu masih berkeliaran di sana. Himawari itu masih bersama para tim 10 tuh. Boruto sendiri masih melanjutkan percakapan dengan Momoshiki di balik dimensi alam bawah sadarnya. Percakapan mereka diakhiri ketika Boruto itu ngebahas dua orang bernama Hashirama dan Madara itu, dan Boruto akan mengatakan jika dia itu seperti Madara, dan membuat sang Otsutsuki itu penasaran pula nih tentang makna pandangan masa depan yang mana mata itu bisa bangkit ketika menghadapi ego Jubi. Sebelum Boruto terbangun nih, mereka berbincang dahulu seperti ini untuk terakhirnya dan untuk sebelum kembali ke desa. Kau dengar Momo? Setelah itu kita akan kembali ke realitas saat ini. Dari cerita dua orang ini, salah satunya itu ada kemiripan denganku. Dia memiliki mata luar biasa sepertiku, Momoshiki. Salah satunya pria itu adalah Madara. Nah, di sini mesti kaget nih dan bertanya lagi seperti ini. Apa yang buat mereka itu bisa sampai bermasalah hingga sejauh ini? Jika melihat masa lalu mereka berteman, bukan? Bagaimana bisa Indra dan Asura ada pada mereka reinkarnasi cakra dan jiwanya itu? Apa keduanya tahu tentang semua hal itu? Boruto tersenyum di sana dan dia meresponnya. Jujur saja mereka itu awalnya tak tahu jika keduanya itu adalah reinkarnasi Indra, Asura, Momo. Dahulu Hashirama dan Madara itu sering kali bertemu di balik sungai tersebut, membicarakan soal klan dunia shinobi kala itu dan juga masa depan dunia shinobi sendiri. Tetapi semuanya itu berubah setelah mereka tahu kebenaran masing-masing. Jika mereka berada pada dua kubu yang saling bertarung sebagai takdir yang mereka anggap itu Uchiha dan juga Senju Hutan. Hingga pada suatu titik Momo, orang tua mereka bersama sang adik itu muncul di sana. Dia menyerang masing-masingnya. Tajima membawa Izuna, Butsuma membawa Tobirama. Rivalitas itu sampai kepada adik-adik mereka. Seiring waktu berganti, para pemimpin lama itu sudah lengser dan meninggalkan mereka. Kini generasi itu dipegang oleh Madara dan juga Hashirama. Selama beberapa musim pertarungan di antara mereka berjalan dengan sangat sengit, pertempuran itu tak terbayangkan mengerikannya. Para monster muncul di sana. Hashirama menggunakan Mokuton-Mokutonnya dan Madara menggunakan Susanoo besar itu. Momo kemudian bertanya karena penasaran. Mokuton maksudmu? Bukankah itu juga dimiliki oleh para ego Jubi itu sendiri? Boruto merespon lagi. Ya, kau benar, itu adalah Mokuton besar di zamannya. Entah dari mana Hashirama itu memilikinya, tetapi sejak memimpin Senju Hutan itu Hashirama sudah memilikinya. Pertempuran mereka itu selalu sengit, Momoshiki, sampai pada fase di mana salah satu di antara mereka itu akan kehilangan adiknya sendiri. Madara kehilangan Izuna Momo. Momen itu terjadi ketika Izuna itu bertempur dengan Tobirama. Sempat ada momen Tobirama itu terdesak karena Izuna itu pengguna saringan yang handal seperti Madara kakaknya itu. Tetapi Tobirama ini secara insting, kecepatan dan kecerdasan itu melebihi Madara, Hashirama, bahkan Izuna itu sendiri. Dia dengan cepat mengeluarkan segel Suito Naga itu dan tiba-tiba Tobirama sudah di depan Izuna yang kaget itu. Hiraishin Giri. Tobirama menggunakan teknik terbang Dewa Petir untuk pertama kali dan akhirnya membuat Izuna itu tumbang. Dia melihat adiknya sekarat itu nih. Madara panik dan dia langsung membawa Izuna dan kabur dari pertempuran tersebut. Tapi pada akhirnya Izuna itu juga tak terselamatkan. Dia akhirnya memberikan matanya itu kepada kakaknya. Momo kemudian berkata, "Tunggu Boruto, kau bilang si Tobirama itu menggunakan teknik terbang Dewa Petir kan? Bukankah itu sama dengan teknikmu itu?" Ya, awalnya aku juga berpikiran jika kakekku lah yang menciptakan teknik itu, Momo. Ternyata dia itu meniru teknik Daime Hokage Tobirama yang jenius itu di masanya.
dia menyempurnakannya menjadi Hiraishin no Jutsu. Jika Tuan Tobirama menggunakan pedangnya, kakekku itu menggunakan kunai. Aku sendiri bisa menggunakan di berbagai media kan, tetapi tetap saja itu sungguh hebat dan sangatlah membantu teknik tersebut. Melalui Momo, yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang mengerikan. Momo kemudian bingung nih, apa itu? Apakah Madara itu kembali lagi? Ya, kau benar, Madara kembali lebih kuat. Bahkan dia sekarang tak hanya membawa Kyuubi. Kyuubi katamu, bagaimana bisa dia melakukannya? Nah gini Momo, sebenarnya sejak saat itu pertama kali Kyuubi itu digunakan oleh Madara untuk senjata perang di zamannya. Dia memanipulasinya untuk menghadapi Hashirama kala itu. Namun karena saking superiornya Hashirama itu, semuanya juga susah untuk dikalahkan. Madara kini kembali dengan mata gabungan adiknya dan muncullah evolusi pertama kali Eternal Mangekyo Sharingan-nya. Itu membuat Susanoo Madara itu bisa berevolusi pula dan jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertempuran itu awalnya sempat membuat Mokuton kayu Hashirama itu terdesak, hingga akhirnya dia tak ada pilihan lain untuk menyadarkan Madara itu. Hashirama tiba-tiba mengaktifkan segel energi alam Shinjutsu pula. Apa? Momo kaget nih. Apakah itu sama seperti milik Rikudo tersebut? Dari mana dia mendapatkannya? Momo, milik Hashirama itu berbeda dari kebanyakan energi alam. Dia salah misterius cara mendapatkannya. Dan mungkin aku akan bisa menceritakan kepadamu kenapa di bumi sendiri ada beberapa shinobi yang memiliki energi alam itu. Kau tahu Momo, tempatnya itu ada di beberapa titik pula. Tetapi aku belum ingin menceritakannya. Karena selepas itu, Hashirama itu membuat kebohongan dan kehebohan di perang shinobi kala itu. Momo kemudian terdiam. Nah, Boruto di sana itu melanjutkannya. Hashirama mengeluarkan sesuatu yang jauh lebih magis lagi. Itu adalah patung Buddha raksasa tangan 1000 Shinsu Senju. Bukankah kau sudah tahu sebelumnya Momo, itu teknik siapa? Asura ya? Begitu jawab dari Momoshiki. Tepat sekali, itu adalah teknik Asura ketika Rikudo itu diaktifkan. Teknik itu muncul lagi dan ada pada Hashirama. Bisa kau membayangkan di zaman itu bagaimana Hashirama begitu superior dan sulit ditaklukkan. Bahkan Madara aja yang superior tak mampu mengalahkannya. Itulah kenapa dia di zaman itu hingga perang akbar dinasti Shinobi keempat itu disebutkan sebagai dewanya para shinobi Momo. Di sana itu Momo kemudian terdiam mendengarkan hal itu. Dia kemudian berkata seperti ini. Aku jadi terkesan dengan si Hashirama itu. Boruto kemudian mengatakannya, Senju hutan itu memanglah selalu menakjubkan sejak zaman masa lalu. Tapi kau tahu Momo, setelah itu Madara kalah lagi dan kini Tobirama mau membunuhnya. Namun sayangnya Hashirama itu malah melarang semua hal itu dan dia ingin agar Madara itu tobat dan mengikat tali pertemanan lagi. Awalnya itu semuanya terjadi Momo. Bahkan tali persaudaraan itu antara Uchiha dan Senju hutan sempat terjadi dengan signifikan. Kau tahu apa hasilnya? Desa Konoha sendiri adalah bukti nyatanya. Momo kaget nih, luar biasa. Aku tak pernah menyangka soal yang satu ini. Jika desa sendiri adalah cikal bakal dari pertemuan tersebut. Lalu apa selanjutnya? Nah di sini Boruto meresponnya lagi nih. Selanjutnya yang terjadi adalah desa dipimpin oleh sang Hokage pertama dan itu adalah Hashirama Senju, orang pertama yang menanamkan tekad api pada desa ini. Tetapi Momo, ada sesuatu yang menarik kala itu yang dilakukan oleh Madara. Dia sempat melihat masa depan Konoha sendiri dari balik daun yang berlubang itu. Sesuatu yang sempat aku lakukan di masa beliaku dahulu. Dan dia mengatakan Madara dulunya itu adalah orang yang sangatlah baik. Dia mengambil jalan pilihan sama sepertiku saat ini. Jika dia memiliki Mangekyo hingga Eternal Mangekyo, aku memiliki Byakugan dari dirimu dan juga jauhkan di mataku ini. Kebangkitanku menjadi seorang monster. Bagi dunia shinobi, mereka pasti juga mengecapku seperti Madara dahulu kan? Jika kau tanya pada Momoshiki kenapa Madara pada akhirnya lebih kuat dari Hashirama di masa depan nanti, itu semuanya dikarenakan Madara memiliki kekuatan yang bersumber pada Otsutsuki. Tetapi ada perbedaan yang terdapatkan kepada aku. Aku ini lebih Otsutsuki ketimbang Madara kan? Dan semua itu dikarenakan karmamu ini. Karma seorang Otsutsuki utama yang terkadang bangkit kepada aku. Nah Momoshiki, maukah kau mengalahkan para ego Jubi di luaran sana itu? Momo kemudian terdiam. Dia sepertinya menunjukkan ekspresi tersendiri. Nah mungkin Momoshiki ini juga penasaran tentang mereka para ego Jubi itu sendiri ya. Dan ceritanya selesai sampai di situ ketika Boruto sendiri sudah bersiap nih menggunakan teknik Hiraishin miliknya itu. Nah gimana menurut pendapat kalian sendiri?
So terima kasih ya telah menonton Boruto episode 299. Bagian ke-58 ini adalah percakapan ngebahas Madara dan juga takdir seorang Otsutsuki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans dari favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.